Bab 2803, Kembalikan ramuan obatku. Sudut bibir Kelvin Ma berkedut tajam, dan seketika itu juga ia melepaskan seluruh kekuatan kultivasi bela dirinya hingga mencapai puncak tertinggi. Orang-orang di sekelilingnya merasakan hawa dingin merambat ke seluruh tubuh, dan dalam pandangan mereka terhadap Kelvin Ma, tersirat ketakutan yang tak dapat disembunyikan. Namun, Kelvin Ma tidak serta-merta menyerang. Sambil menggertakkan gigi, ia memandang Jerry Yang dan berkata dengan nada penuh kebencian, "Bocah, kembalikan ramuan obat yang telah kamu curi dariku saat ini juga, maka aku akan memberimu kematian yang layak, setidaknya tubuhmu akan tetap utuh." Ucapan itu membuat semua orang terpaku. Sebelumnya, yang mereka dengar hanyalah bahwa toko obat milik Kelvin Ma telah dihancurkan oleh Jerry Yang, dan konon ramuan andalan toko tersebut masih tertinggal di tempatnya, tidak dibawa pergi. Namun kini, Kelvin Ma justru menuntut ramuan itu langsung dari tangan Jerry Yang, membuat banyak orang mulai penasaran akan ramuan yang dimaksud. Bahkan Jack Gao pun tampak tertegun sesaat, sebelum larut dalam renungannya. Semua orang memahami dengan sangat jelas, jika Kelvin Ma sampai begitu bersikeras menuntut Jerry Yang mengembalikan ramuan obat tersebut, maka hal itu dengan sendirinya menunjukkan betapa besar arti ramuan itu baginya. Pada saat itu, Jack Gao bertanya dengan nada tenang, "Ketua Ma, sebelumnya kami tak pernah mendengar ramuanmu telah dicuri. Bukankah ramuan itu masih berada di tempatnya?" Kelvin Ma sempat tertegun sejenak, enggan menjelaskan lebih jauh, ramuan itu adalah rahasia pribadinya, dan nilainya bagi dirinya tidak ternilai. Akhirnya, Kelvin Ma menjawab dengan nada ringan, "Tak ada yang istimewa, hanya sebatang ramuan biasa, usianya memang agak tua. Bocah itu akan mati sebentar lagi, akan sangat disayangkan bila ramuan itu ikut terkubur bersamanya." Namun, Jack Gao adalah orang yang sangat cermat dan tajam. Segera menyadari Kelvin Ma sedang menyembunyikan sesuatu. Ramuan itu jelas bukanlah ramuan biasa, seperti yang diklaimnya. Maka, Jack Gao sengaja berkata, "Hanya sebatang ramuan obat. Jika memang tak sebanding dengan ramuan andalan toko itu, maka tak ada gunanya dipermasalahkan. Habisi saja bocah itu, nanti akan aku hadiahkan padamu beberapa ramuan berkualitas unggul. Cepatlah, bunuh dia sekarang juga." Kelvin Ma seketika dipenuhi amarah, dan memilih untuk tidak lagi menggubris Jack Gao. Kemungkinan untuk mendapatkan kembali ramuan itu merupakan hal yang sangat penting bagi Kelvin Ma. Ini menentukan apakah ia memiliki peluang untuk menguasai seluruh wilayah tengah dunia bela diri. Sebab hanya dengan memiliki ramuan tersebutlah Kelvin Ma dapat meningkatkan tingkat kultivasinya, sehingga ia memiliki kekuatan untuk merebut seluruh wilayah tengah dunia bela diri ke dalam genggamannya. Sementara ramuan yang bisa diberikan oleh Jack Gao, tentu tidak memiliki pengaruh sebesar itu. Sebelum memastikan keberadaan ramuan itu, Kelvin Ma pun tak berani langsung menghabisi Jerry Yang. Hanya bisa menahan amarahnya, lalu melanjutkan dengan suara dingin, "Bocah, aku sudah memberimu kesempatan. Sebaiknya kamu bersikap bijak. Cepat katakan di mana kamu menyembunyikan ramuan itu." Jerry Yang tentu sangat paham yang dimaksud Kelvin Ma adalah ramuan itu, dan ramuan tersebut, baginya, juga memiliki manfaat yang sangat besar. Sejak lama, ramuan itu telah ia tanam di dalam sebidang tanah di dalam cincin kalsar miliknya. Bahkan jika nyawanya menjadi taruhannya, Jerry Yang tidak akan pernah menyerahkan ramuan tersebut. Seketika, senyum penuh sindiran muncul di wajah Jerry Yang. Memandang Kelvin Ma dan berkata, "Kamu datang terlambat. Ramuan itu sudah kugunakan 1 jam yang lalu, aku merebusnya menjadi sup dan kuminum hingga habis. Kalau kamu benar-benar menginginkannya, mungkin kamu bisa menunggu sampai aku selesai mencernanya, lalu mencarinya sendiri. Siapa tahu kamu masih bisa menemukan sisa-sisa cairan obatnya." Kelvin Ma, yang semula memasang telinga dengan saksama, mengira Jerry Yang sudah ketakutan melihat begitu banyak ahli berkumpul, dan pasti akan menyerah. Namun, setelah mendengar ucapan Jerry Yang, Kelvin Ma nyaris memuntahkan darah karena amarah yang membuncah. Bahwa ramuan itu telah direbus dan diminum saja sudah cukup membuatnya murka, namun yang lebih keterlaluan, Jerry Yang bahkan mempermainkannya, menyuruhnya mencari sisa cairan ramuan dari hasil pencernaannya.
Dengan kedua tangan mengepal erat, Kelvin Ma menggertakkan giginya dan menggeram, "Bocah, sepertinya kamu memang benar-benar ingin cari mati." Bab 2804, sudah tidak ada kesempatan lagi. Bahkan Jack Gao yang berada di sisi pun tak tahan lagi melihatnya. Lah segera mendesak, "Ketua Ma, untuk apa kamu terus membuang waktu dengan bocah itu? Jika kamu masih belum bertindak, maka kami semua akan turun tangan terlebih dahulu. Saat itu nanti, jangan salahkan kami jika kamu tak mendapat kesempatan membalas dendam." Melihat Jack Gao tampak sangat ingin segera menghabisi Jerry Yang, sementara ia sendiri belum berhasil mendapatkan informasi mengenai keberadaan ramuan itu dari mulut Jerry Yang, Kelvin Ma pun langsung merasa panik. Jika Jerry yang benar-benar dibunuh sekarang, maka harapannya untuk menemukan kembali ramuan tersebut nyaris mustahil. Saat itu nanti, jangankan menguasai seluruh wilayah tengah dunia bela diri, bahkan untuk mendapatkan satu kota kecil seperti kota Tortoise pun, ia tidak akan memiliki kesempatan lagi. Kelvin Ma pun menyadari dengan jelas Jerry yang belum benar-benar menggunakan ramuan itu. Lah bisa menebak, dari sekian banyak ramuan yang ada, Jerry yang justru memilih mencuri ramuan yang satu ini, jelas menunjukkan Jerry yang pun memahami betapa pentingnya ramuan tersebut, dan tidak mungkin akan menggunakannya dengan gegabah. "Bocah, akan kuberi satu kesempatan terakhir. Jangan uji batas kesabaranku, kalau tidak, aku benar-benar akan turun tangan." Kelvin Ma sekali lagi memperingatkan Jerry Yang, sambil mengerahkan aliran spiritual di kedua tangannya, menunjukkan sikap bersiap menyerang kapan saja. Pada saat yang sama, para ahli lain yang berada di tempat itu pun segera mengaktifkan teknik kultivasi mereka. Mereka sangat menyadari betapa menakutkannya kekuatan Jerry Yang, bahkan dua ahli tingkat akhir alam surgawa kelas 6 pun mampu ia kalahkan dalam sekejap. Karena itu, mereka pun segera mempersiapkan diri untuk bertarung, guna mencegah kemungkinan disapu bersih oleh Jerry yang begitu pertarungan pecah. Bahkan Jack Gao sendiri, pada saat itu, tak berani lagi bersikap ceroboh, lah dengan serius mengerahkan kekuatan dalam tubuhnya, sambil tetap waspada, matanya mengawasi sekeliling, berusaha menemukan keberadaan Geralt Gao. Sejak mendengar berbagai kisah mengerikan tentang Jerry Yang, Jack Gao pun merasa kurang percaya diri untuk menghadapinya, apalagi tanpa kehadiran Geralt Gao di sisinya. Meskipun di sekelilingnya masih ada banyak ahli, Jack Gao tetap merasa tidak tenang. Melihat situasi tersebut, Jerry Yang pun tidak berani bersikap ceroboh. Lah sangat menyadari kejadian di kota White Tiger tempo hari sepenuhnya terjadi karena keberuntungan semata, berkat itulah ia mampu menaklukkan dua ahli dalam sekejap. Kini, dengan begitu banyak lawan kuat di hadapannya, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Jerry Yang hanyalah berusaha menyelamatkan diri. Bahkan untuk urusan melarikan diri itu pun, ia sendiri tidak memiliki keyakinan penuh akan keberhasilannya. Pada saat yang sama, Jerry yang kembali berkata dengan tenang, "Sudah kukatakan, ramuan itu telah kuminum, kamu tidak akan pernah melihatnya lagi. Kalau memang ingin bertarung, silakan maju. Tapi jika kamu tak berani, enyahlah dari hadapanku sekarang juga. Jika tidak, aku tak akan segan memusnahkan seluruh sekte Wan Naga milikmu." Mendengar ancaman Jerry Yang, Kelvin Ma hampir tak bisa menahan diri untuk langsung mencabik-cabik tubuhnya. Selama bertahun-tahun, belum pernah ada satu orang pun yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu di hadapannya. Bahkan Jack Gao sekalipun, tak pernah berani menyatakan akan memusnahkan sekte Wan Naga. Namun, yang membuat Kelvin Ma terpaksa menahan diri adalah kenyataan ia memang tidak berani benar-benar membunuh Jerry Yang saat ini. Dibandingkan dengan nyawa Jerry Yang, menemukan kembali ramuan itu jauh lebih penting. Sikap Kelvin Ma saat itu pun membuat semua orang di sekitarnya merasa sangat terkejut. Bagaimana tidak, hanya demi sebatang ramuan, lah rela menahan hinaan sebesar itu tanpa membalas. Hal tersebut sudah cukup membuktikan ramuan tersebut benar-benar luar biasa dan tidak sesederhana kelihatannya. Sebelumnya, Jerry yang memang sudah menduga ramuan itu memiliki arti penting bagi Kelvin Ma, namun ia sama sekali tidak menyangka Kelvin Ma akan begitu terobsesi dan berhati-hati terhadap ramuan tersebut. Melihat ancaman verbal tidak cukup untuk mengusir orang-orang ini,
Jerry yang akhirnya langsung melepaskan sebuah pukulan dahsyat, menghantam ke arah Kelvin Ma tanpa ragu. Kelvin Ma langsung tercengang, ia sama sekali tidak menyangka Jerry yang akan tiba-tiba melancarkan serangan kepadanya. "Keparat, kamu cari mati!" teriak Kelvin Ma dengan marah, lalu buru-buru menghindar. Di saat yang sama, ia pun melancarkan serangan balasan dengan satu telapak tangan ke arah Jerry Yang. Namun tampak jelas serangan itu tidak diarahkan ke bagian vital, ia masih menahan diri. Bab 2805, jangan bertindak dulu. Keduanya berhasil menghindari dari serangan masing-masing dan kembali berada dalam posisi saling berhadapan. Jack Gao pun tak kuasa menahan diri dan bertanya, "Ketua Ma, sepertinya ramuan itu memang sangat penting, ya?" Belum sempat Kelvin Ma menjawab, suara geral Gao tiba-tiba terdengar di telinga Jack Gao. Kelihatannya ramuan itu memang sangat berharga. Kalau tidak, dengan sifat Kelvin Ma, ia pasti sudah lama menyerang bocah itu. Cari tahu ramuan apa itu sebenarnya. Kalau bisa, rebut langsung dari tangan anak itu. Mendengar suara geral Gao, Jack Gao pun tertegun sejenak. Jelas geral Gao juga sedang menyaksikan peristiwa yang terjadi di depan mata, namun meski Jack Gao telah mencari ke segala arah, ia tetap tak berhasil menemukan keberadaan geral Gao. Jack Gao segera berkata kepada geral Gao, "Tapi ramuan itu milik Kelvin Ma." Lah sudah menerima penghinaan dan provokasi dari bocah itu demi mendapatkan kembali ramuan tersebut, namun tetap saja tidak bertindak dengan sungguh-sungguh. "Jika aku yang merebutnya dari tangan bocah itu, aku khawatir Kelvin Ma tidak akan tinggal diam." Suara dingin geral Gao pun terdengar jelas di telinga Jack Gao. "Jika Kelvin Ma berani merebutnya lebih dulu, maka kita tinggal bunuh saja dia." Tatapan Jack Gao pun secara refleks tertuju ke arah Kelvin Ma. Lah benar-benar tidak menyangka geral Gao bisa memunculkan pemikiran seberani itu. Namun, justru karena geral Gao pun sampai menaruh perhatian pada ramuan itu, hal itu semakin membuktikan betapa berharganya ramuan tersebut. Maka Jack Gao pun segera mengambil keputusan. Tak lama kemudian, Jack Gao kembali berkata kepada Kelvin Ma, "Ketua Ma, sebenarnya ramuan apa itu? Setidaknya, pasti ada namanya, bukan?" Saat itu, Kelvin Ma sama sekali tidak berminat menjawab pertanyaan Jack Gao. Tatapannya yang dingin terpaku pada Jerry Yang, namun untuk sesaat, La pun tidak tahu harus berbuat apa terhadap pemuda itu. Jack Gao juga berada dalam posisi serupa. Kini, ia pun menginginkan ramuan milik Kelvin Ma, sehingga ia memilih menunggu dan melihat situasi terlebih dahulu. Namun pada saat itu, suara desakan dari geral Gao kembali terdengar di telinga Jack Gao. "Apa lagi yang kamu tunggu? Kalian bisa berdiri menunggu seharian, tapi bocah itu tetap tidak akan menyerahkan ramuannya. Langsung saja lancarkan serangan. Lagi pula, Kelvin Ma sendiri tidak tahu di mana ramuan itu berada. Kalau dia berani menghalangi, bunuh saja dia. Sekalian, aku juga ingin melihat seberapa besar kekuatan asli si Jerry yang itu. Setelah kalian melukainya parah, memaksa dia untuk mengungkapkan di mana ramuan itu jauh lebih mudah. Aku tidak percaya dia masih bisa bersikap keras kepala dalam keadaan seperti itu." Jack Gao segera memahami maksud dari geral Gao, dan ia pun langsung tersadar, dengan kepribadian Jerry yang begitu keras kepala, memaksanya secara langsung jelas tidak akan berhasil. Namun, jika Jerry yang terluka parah dan nyawanya berada di ambang bahaya, belum tentu ia masih akan bersikukuh mempertaruhkan hidupnya demi satu batang ramuan. Jack Gao berpikir, kalau dirinya berada di posisi yang sama, ia pun akan melakukan hal serupa. Saat sebilah pedang sudah berada di leher, maka menyerahkan sesuatu demi menukar keselamatan hidup adalah pilihan paling rasional. Maka, Jack Gao pun mengangkat tangannya dan langsung mengeluarkan perintah. "Para ketua sekte dan para ahli dari kota Tortoise, orang di depan kita ini adalah musuh kota Tortoise. Sekarang, mari kita bersatu dan bunuh dia bersama-sama." Begitu ucapan itu berakhir, Jack Gao pun segera mengerahkan kekuatan dalam tubuhnya dan langsung menerjang ke arah Jerry Yang. Melihat hal itu, para ahli lainnya juga tak lagi ragu. Mereka segera mengikuti langkah Jack Gao dan ikut menyerang. Meskipun sebelumnya mereka tidak berani menghadapi Jerry Yang seorang diri,
Namun dengan begitu banyak ahli di sekitar mereka saat ini, rasa takut pun lenyap. Kelvin Ma yang menyaksikan pemandangan itu langsung panik. Lah segera berteriak lantang untuk menghentikan, "Tunggu. Semuanya tunggu dulu, jangan serang dulu." Namun, mayoritas dari mereka lebih memilih mendengarkan perintah Jack Gao. Melihat Jack Gao tidak berhenti, mereka pun semakin mantap untuk terus melancarkan serangan. Jerry yang juga segera mencabut pedang kaisar, dan secara bersamaan mengerahkan seluruh teknik kultivasi dalam dirinya yang dapat meningkatkan kekuatan tempurnya. Bab 2806, Simpan Nyawanya. Kelvin Ma tak mampu lagi menghentikan mereka, semua upayanya sia-sia karena tak seorang pun mendengarkannya, dan setiap orang telah mengerahkan kekuatan penuh. Akhirnya, Kelvin Ma pun terpaksa mengaktifkan teknik kultivasinya dan ikut menerjang ke arah Jerry Yang, sembari berteriak keras kepada para ahli dari kota Tortoise, "Simpan nyawanya. Jangan langsung membunuhnya." Namun, angin tajam dari serangan yang membabi buta telah lama menggulung sekeliling, dan suara jeritan Kelvin Ma sepenuhnya tertelan oleh deru serangan dahsyat yang terus berdentum. Boom, boom, boom. Serangan demi serangan melesat dengan dahsyat, menghantam Jerry Yang dari segala arah tanpa henti. Jerry Yang pun menunjukkan ekspresi penuh kewaspadaan, berusaha menghindari setiap serangan dengan hati-hati. Andai hanya satu atau dua ahli yang menyerangnya, Jerry Yang masih mampu menghadapinya dengan mudah. Namun harus diingat, saat ia berhasil membunuh dua ahli alam surgawa kelas 6 tahap akhir sebelumnya, ia juga telah menerima luka yang tidak ringan pada saat yang sama. Saat ini, pemandangan di hadapan Jerry yang dipenuhi oleh lautan manusia yang menyesakkan. Lah sangat menyadari dengan formasi kekuatan sebesar ini, satu-satunya pilihan yang ia miliki hanyalah mencari celah untuk segera melarikan diri. Jika ia terus bertahan dalam pertarungan ini, akibatnya tidak hanya sekadar mendapatkan kerugian melainkan bisa berujung pada kehilangan nyawa. "Bunuh dia, aku ingin dia dicabik-cabik hingga tak bersisal." Jack Gao meneriakkan perintahnya dengan suara membahana, sembari menggempur Jerry yang seolah sedang tersulut amarah membabi buta. Sementara itu, Kelvin Ma masih terus memikirkan keberadaan tanaman obat miliknya, lah sama sekali tidak berniat membunuh Jerry yang sebelum mengetahui di mana letak tanaman itu berada. Kelvin Ma hanya bisa mengerahkan seluruh kekuatannya sambil berseru dengan lantang, "Rekan-rekan sekalian, jangan terburu-buru membunuh dia. Cukup lukai dia saja dulu. Setelah aku berhasil mengetahui di mana keberadaan tanaman obat itu, barulah kita habisi dia. Sebagai gantinya, nanti masing-masing dari kalian akan aku hadiahkan satu tanaman obat langka." Mendengar ucapan tersebut, para ketua sekte dan tokoh kuat yang hadir mulai menunjukkan sedikit keraguan. Namun demikian, bayang-bayang ketakutan yang telah Jerry yang tanamkan dalam hati mereka terlalu dalam. Pada saat seperti ini, mereka tidak berani menahan kekuatan hanya demi iming-iming kecil dari Kelvin Ma. Sebab mereka sangat memahami, jika tidak mengerahkan seluruh kemampuan untuk melawan Jerry Yang, maka nyawa merekalah yang justru akan melayang. Namun apa yang tidak mereka sadari adalah, formasi besar yang mereka bangun bersama itu sebenarnya telah memberikan tekanan luar biasa kepada Jerry Yang. Di pihak Jerry Yang, tak butuh waktu lama baginya untuk jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Lah terus-menerus dipaksa mundur oleh tekanan dari sekelompok ketua sekte. "Minggir!" teriaknya dengan marah ketika seorang tokoh kuat kembali menerjang ke arahnya. Jerry yang menggeram dan langsung mengayunkan telapak tangannya ke depan dengan kekuatan penuh. Boom! Ketua sekte tersebut gagal mengenai serangannya terhadap Jerry Yang, dan seketika itu juga, telapak tangan Jerry yang mendarat tepat dan keras di dadanya. Jerry yang saat itu tidak menunjukkan sedikit pun belas kasihan, dan justru melepaskan seluruh kekuatannya, satu telapak tangannya menghantam langsung dada salah satu ketua sekte. Ketua sekte itu langsung terpental ke belakang, menabrak para ahli lainnya yang berdiri di belakangnya. Pada bagian dadanya, telapak tangan Jerry yang telah meninggalkan lubang besar yang terbuka. Melihat pemandangan yang begitu mengejutkan dan mengerikan itu, semua orang yang hadir seketika diliputi ketakutan. Tatapan mereka yang tertuju pada Jerry yang kini diselimuti oleh rasa ngeri yang semakin dalam. Wajah Jack Gao pun berubah sangat serius.
La memang tidak dapat sepenuhnya menilai kekuatan sejati Jerry Yang, namun ia yakin kekuatan Jerry yang jelas jauh melampauinya. Orang ini, di usia semuda ini, sudah memiliki kekuatan sehebat itu. Sebenarnya, seberapa menakutkannya kekuatan yang berada di balik dirinya. Jika benar-benar membunuhnya hari ini, mungkinkah kekuatan di baliknya akan datang menuntut balas padaku? Atau, mungkinkah anak ini adalah orang dari pihak tuan penguasa wilayah? Saat ini, di tengah dunia bela diri, siapa lagi yang mampu membina anak muda hingga mencapai kekuatan mengerikan seperti ini selain Tuan Jiang? Orang-orang yang mendukung kota Tortoise belum tiba. Jika memang benar dia adalah anak buah Tuan Jiang, dan nanti Tuan Jiang murka karenanya, urusannya jelas tidak akan mudah diselesaikan. Setelah menyaksikan betapa mengerikannya kekuatan Jerry Yang, Jack Gao pun dilanda berbagai pikiran dalam benaknya. La mulai menebak-nebak siapa sosok kuat yang mungkin berada di balik Jerry Yang, dan rasa khawatir pun mulai menyelimuti hatinya. Bersambung.